Pak. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya walaupun terlambat 30 menit ya. Oke, secara 22 menit ya dari jadwal itu ditentukan. Jadi terima kasih kedatangan kepada Bu Nova Novita, Bu Lydia Spina. Pada kesempatan ini kita mengadakan ujian atas nama Alfifah Juliana ya. Sebelum kita mulai, saya ada melihat persyaratannya. Itu persyaratan pertama Tunitin belum ada ya. Saya nggak tahu Tunitin berapa nih. Saya lihat nggak ada Tunitinnya. Minimal kan harus 30% ya. Tapi Tunitin nggak ada. Dan juga di dalam laporan skripsinya itu tantangan bimbingannya bukan dalam bentuk form tapi di halaman pertama kayak sempro. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya itu. Itu ditangani dalam bentuk form persetujuan ikut skripsi ya. Mungkin nanti dirubah aja ya. Dan Tunitinnya gimana itu? Afifah, berapa Tunitinnya? Tunitin belum? Turnitinnya kemarin 22%, Pak. Ada nggak buktinya? Ada, Pak. Sebentar, Buka. izin share screen dari laptop yang satu ya, Pak. Bukan surat keterangan hasil Tunitin itu mana sih? Hasil yang asli Tunitin. Hasil Tunitin ada? Ada, Pak, sebentar. Izin Bapak Ibu, ini hasil Turnitin saya di 22%. Oke. Ini terbitnya kamu sini atau pustaka? Kenapa, Pak? Maaf. Dari perpustakaan atau dari kamu sendiri? Dari perpustakaan, Pak. Oke, tutup. Ya. Oke, close, stop share. Ya. Oke, sesuai dengan hasil permintaan kamu, maka IBS hari ini mengadakan sidang
skripsi ya, yang berjudul pengaruh free cash flow, leverage dan profitability terhadap sektor daftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ya. Ya, 2023. Kamu itu sempronya kapan? Sempronya bulan Agustus pada tahun 2023. 3. Oh. Cepat ya kamu ini, sekarang 2 tahun aja. Cepat banget nih. Lebih cepat pada 2 tahun ya. Oke, jadi sebelum minta kamu, saya ucapkan terima kasih juga tim penguji, Bu Nova, saya pembimbing. Ini ganti dari Bu Fidi ya, nggak tahu juga sini ada ganti Bu Fidi. Kemudian kamu tadi pembimbing siapa? Bu Wiwi, Pak. Oh, Bu Wiwi, ganti Bu Nova ya. Oke, semua ke Prodi lah. Dan pada kesempatan ini terima kasih juga kepada Bu Lidiana Spina ya atas kedatangan hari ini. Dan saya sendiri Sparta ya. Kemudian untuk itu IPS mengadakan sidang skripsi hari ini ya. Kesempatan ini ada 3 tahapan nanti ujian sidang itu. Pertama presentasi 15 menit. Yang kedua itu tahap kedua setelah kamu presentasi kita berikan kesempatan kepada tim penguji ya, untuk menanggapi presentasi kamu. Yang ketiga adalah nanti di pengumuman itu hasilnya. Oke, untuk berikutnya silakan presentasi. Baik, terima kasih Pak Sparta. Izin share screen ya Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nova Novita selaku dosen pembimbing, yang terhormat kepada Bapak Dr. Sparta selaku ketua sidang skripsi hari ini, lalu yang terhormat kepada Ibu Lediana Sufina selaku anggota penguji. Sebelumnya perkenankan saya untuk menampilkan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Free Cash Flow, Leverage, dan Profitability terhadap Earning Management pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Pada bab pertama yaitu adalah latar belakang. Setiap perusahaan demi mencapai tujuannya, mereka melakukan berbagai upaya dan strategi yang berbeda untuk mendapatkan laba yang tinggi. Dengan adanya sebuah laba, sebuah perusahaan membutuhkan manajemen keuangan yang baik dengan dapat memberikan informasi yang jelas terkait sebuah laporan pada sebuah perusahaan. Informasi laba merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang mewakili kinerja suatu perusahaan, maka dengan adanya informasi laba ini menjadi sebuah hal yang paling mudah untuk direkayasa oleh manajemen untuk memaksimalkan laba. Fenomena yang terjadi pada manajemen laba yang terjadi di Indonesia yaitu terjadi pada perusahaan Aisa pada tahun 2019 bulan Juni dan Desember 2018,
berdasarkan laporan keuangan yang dipublis menunjukkan laba bersih entitas induk AISA sepanjang tahun 2019 sebesar 1,13 triliun. Sedangkan pada Desember 2018, AISA masih mengalami kerugian sebesar 123,43 miliar. Berdasarkan laporan keuangan audit, pendapatan neto AISA pada tahun 2018 turun 4,4%. Beban pokok penjualan berkurang sebelumnya 1,12 triliun menjadi 1,6 triliun. Dan juga laporan keuangan AISA ada penghasilan lainnya sebesar 1,9 triliun dari sebelumnya hanya 18,11 miliar. Maka dari hal tersebut, membuat laba usaha perusahaan sangat meningkat menjadi 1,49 triliun dari rugi sebesar 9,25 miliar. Pada fenomena di atas dapat dibuktikan bahwa adanya praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan laba dengan menurunkan rugi yang dilaporkan pada laporan laba rugi yang sebenarnya, sehingga kerugian yang dialami perusahaan tampak lebih kecil. Lalu, ada 2 identifikasi masalah. Yang pertama, adanya indikasi pada praktek earning management yang dilakukan perusahaan untuk mencapai target kinerja tertentu. Yang kedua, pengaruh free cash flow, leverage, profitability terhadap praktek earning management. Untuk batasan masalah, di sini ada 3. Yang pertama, penelitian ini diambil dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, penelitian ini hanya memiliki periode tahun 2019 sampai 2023 dengan mengambil laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga, menggunakan variabel dependen yaitu earning management dengan variabel independen yaitu free cash flow, leverage, dan profitability. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah free cash flow berpengaruh terhadap earning management? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap earning management? Dan yang ketiga, apakah profitability berpengaruh terhadap earning management? Lalu yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 3, yaitu memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh free cash flow terhadap earning management. Yang kedua, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh leverage terhadap earning management. Lalu yang ketiga, memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitability terhadap earning management. Bab 2 ada landasan teori. Untuk grand teorinya, di sini ada positive accounting theory dan agency teori. Lalu untuk middle teorinya ada laporan keuangan, applied teorinya ada earning management, free cash flow, leverage, dan profitability. Selanjutnya yaitu ada penelitian terdahulu. Untuk variabel pertama, pada penelitian Fatmala dan Riharjo tahun 2021 menyatakan free cash flow berpengaruh negatif terhadap earning management. Lalu untuk penelitian Setiawati et al. Pada tahun 2019 menyatakan free cash flow berpengaruh positif terhadap earning management. Untuk variabel kedua ada leverage. Pada penelitian Febria dan Bila tahun 2019 menyatakan leverage berpengaruh positif terhadap earning management. Lalu pada penelitian Fatmala tahun 2021, Savitri 2019, serta Amelia tahun 2019 menyatakan leverage berpengaruh negatif terhadap earning management. Untuk variabel selanjutnya yaitu ada profitability. Pada penelitian Amelia tahun 2019 dan Paramita tahun 2020 menyatakan bahwa profitability berpengaruh positif terhadap earning management. Fatmala tahun 2021 menyatakan profitability berpengaruh negatif terhadap earning management. Di sini untuk kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. Untuk variabel pertama, free cash flow berpengaruh positif terhadap earning management. Yang kedua, leverage berpengaruh positif terhadap earning management. Lalu yang ketiga, profitability berpengaruh negatif terhadap earning management. Untuk selanjutnya ada bab 3, ada metode dan alat pengumpulan data.
Pada objek penelitian diambil dalam penelitian ini yaitu free cash flow, leverage, profitability pada earning management. Data diambil pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam subsektor makanan dan minuman pada tahun 2019 sampai 2023 dengan total 30 perusahaan. Sampel penelitian ini menggunakan purpose sampling. Lalu untuk teknik pengumpulan data, di sini ada dokumentasi dengan melihat laporan tahunan perusahaan. Untuk variabel dan operasional variabel, dalam mengukur earning management menggunakan discretionary accrual dengan menggunakan modified Jones yang dikembangkan oleh Decaut tahun 1996. Lalu untuk free cash flow, di sini ada arus kas operasional dikurang oleh pembelian aset tetap. Untuk leverage menggunakan rasio DER yaitu total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Lalu pada profitabilitas menggunakan rasio ROA yaitu dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Untuk teknik pengolahan dan analisis data, yang pertama ada teknik pengolahan data, ada statistik deskriptif, ada uji model yaitu uji Chowder-Hausman, lalu untuk normalitas data ada uji normalitas data, uji multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Untuk analisis data yaitu ada uji regresi linear berganda dan uji pengujian hipotesis yaitu ada uji T dan uji F. Selanjutnya untuk kriteria pemilihan sampel, total perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 ada 95 perusahaan. Tetapi ada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dari 2019 yaitu sebanyak 31 perusahaan. Dan juga perusahaan yang tidak dicantumkan oleh penulis ada sebanyak 34 perusahaan. Dengan sisa total sampel ada 30 perusahaan, di mana periode pengamatannya selama 5 tahun dengan total observasinya 150. Lalu ada data yang outlier sebanyak 50 data dengan sisa total data yaitu sebanyak 100. Selanjutnya, di sini ada analisis statistik deskriptif, di mana pada tabel tersebut menunjukkan nilai yang pertama ada manajemen laba menunjukkan nilai min pada periode 2019 sampai 2023 sebesar minus 0,1016744, di mana angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian perusahaan memiliki tingkat manajemen laba yang rendah dari nilai maksimum sebesar 0,973381. Perusahaan yang memiliki nilai maksimum pada manajemen laba yaitu PT Aisa, di mana pada tahun 2020 PT Aisa terbukti melakukan manajemen laba. Laba yang memiliki nilai minimum yaitu sebesar minus 0,388310 yaitu pada PT Sariguna Primatirta Tbk pada tahun 2019 dengan nilai minimum dan maksimum menunjukkan rentang nilai manajemen laba cukup luas, di mana praktek manajemen laba antar perusahaan. Selanjutnya untuk hasil standar deviasi manajemen laba sebesar 0,2333864 menunjukkan bahwa variasi manajemen laba antar perusahaan relatif sedang.
Lalu untuk variabel independennya di sini ada free cash flow memiliki nilai rata-rata sebesar 1.226.374.319.585 rupiah. Yang artinya tingkat penyebaran data cukup tinggi sehingga terdapat perbedaan besar antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Lalu untuk nilai minimum pada free cash flow ditunjukkan kepada PT Indofood. Maaf, maksud saya nilai maksimum free cash flow yang terdapat pada PT Indofood memiliki nilai sebesar Rp14.772.822.000 dan nilai minimum yang terdapat pada PT Angle High Plantation pada tahun 2019 sebesar minus Rp868.274.000. Lalu untuk variabel selanjutnya yaitu ada leverage, di mana di sini memiliki nilai rata-rata sebesar 1,071799 dengan nilai minimum minus 2,161037 yang terdapat pada PT FKS Food atau AISA dan nilai maksimum sebesar 4,963755 yang terdapat pada PT Angle High Plantation. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Selanjutnya, untuk variabel selanjutnya yaitu profitabilitas, di mana memiliki nilai rata-rata sebesar 0,050685 yang menunjukkan bahwa tingkat profitability sebuah perusahaan selama periode dengan rata-rata sebesar 5,6%. Nilai standar deviasi sebesar 0,61768 menunjukkan bahwa variasi profitability serta perusahaan relatif rendah. Selanjutnya di sini ada uji Chow. Pada nilai yang terlampir di gambar, nilai cross section C-square menunjukkan probabilitas 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa pada uji Chow ini menggunakan fixed effect model yang dipilih. Lalu selanjutnya dilakukan uji Hausman. Lalu dipercepat aja ya. Iya, Pak. Kalau Pada jangan uji dibaca. Iya, Pak. Skip aja. Oh, baik, Pak. Itu udah 15 menit nih. Langsung ke hasil aja, Pak, atau bagaimana? Ya, kalau kamu bacakan langsung hasil aja. Baca kamu nggak ngerti juga. Bacakan aja. Apa hasilnya langsung hasil mana? Boleh, Pak, sebentar. Ya. Itu analisis hasil regresi mana? Oh, regresi, bentar, Pak. Ini, Pak. Mau jelaskan? Iya, Pak. Baik. Untuk hasil regresi data panel, di sini menunjukkan bahwa untuk nilai probabilitas pada free cash flow sebesar 0,0426, lalu leverage-nya sebesar 0,4707, dan profitabilitas sebesar 0,008. Dengan rumus regresi data panel, manajemen laba pada tahun berjalan yaitu koefisien sebesar 0,105561 ditambah koefisien pada free cash flow ditambah nilai koefisien pada leverage ditambah nilai itu probability itu artinya apa? Hipotesis apa? Hipotesisnya. Probability itu maksudnya apa? Kenapa, Bapak? Maaf.
Probability itu kamu jelaskan apa artinya probability itu? Aku bacakan aja. Probability itu, tadi kamu katakan 0,042, apa artinya itu? Untuk nilai probability itu hasil datanya, Pak. Jadi apabila Data apa itu? hasil dari untuk pengujian variabel independen. Apa itu hasilnya? Maksudnya apa Jadi itu? untuk variabel free cash flow probabilitasnya 0,0426 di mana kurang dari 0,05. Lalu untuk leverage hasil probability-nya 0,4 0,05 artinya apa? 0,05 artinya apa? itu 0,05 gitu. nilai untuk pengukuran suatu variabel Pak hasil penelitiannya, diterima atau tidaknya. Itu terima atau tidak? Untuk free cash flow diterima hasil penelitian. Untuk leverage-nya karena hasilnya 0,47 di mana lebih besar dari 0,05 maka untuk penelitian ini hipotesisnya ditolak. Lalu untuk profitability karena hasilnya 0,008 kurang dari 0,05 maka hasil hipotesis variabel yang ketiganya diterima. Kalau FCF itu negatif apa gitu? FCF negatif berarti koefisiennya. Iya, Kamu negatif, Pak. jelaskan yang lengkap lah. Ya apa artinya itu? Waduh. Yang lengkap apa penjelasannya? Aduh. Masa saya jadi bertanya? Apa itu? Koefisien negatif tuh. Bentar, Pak. Baik, Pak. Saya coba menjelaskan ya, Pak. Untuk nilai koefisien pada free cash flow itu sebesar nilai konstanta sebesar 0,105561 yang artinya jika variabel free cash flow, leverage, dan profitabilitas maka menandakan bahwa manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar minus 0,105561. Lalu jika nilai koefisien yang terjadi dari free cash flow, berarti setiap kenaikan free cash flow akan menurunkan nilai manajemen laba dengan asumsi variabel lainnya konstan. Lalu untuk leverage, berarti setiap perubahan pada tingkat hutang tidak cukup kuat untuk menjelaskan perubahan pada variabel manajemen laba. Lalu yang terakhir pada profitabilitas, setiap kenaikan 1 unit pada variabel profitabilitas akan meningkatkan nilai manajemen laba sebesar 0,208461 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sudah, Pak. Terus kan diam aja terus ya. Kenapa, Pak? Maaf. Teruslah, kamu kan saya diam aja, berarti kamu terus saja menjelaskan berikutnya apa? Iya, baik. Lalu selanjutnya untuk uji F, di sini menunjukkan nilai profitabilitas pada F statistik adalah 0,00. Dengan melihat kriteria pengujian, jika p-value kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu untuk hasil uji T, di sini untuk variabel pertama diterima karena nilai profitabilitasnya kurang dari 0,05, maka free cash flow berpengaruh signifikan terhadap earning management. Lalu untuk variabel yang kedua ditolak karena nilai profitability-nya lebih besar daripada 0,05. Maka leverage apa tuh? Pengaruh signifikannya apa tuh? Positif atau negatif? Negatif, Pak. Kasih tahu dong di situ. Oh, baik, Pak. Maaf, Pak, tidak berpengaruh positif, Pak. Maaf, karena kerangka pemikiran saya positif. Free cash flow. Kalau free cash flow berpengaruh positif. Untuk leverage ditolak
maka leverage tidak berpengaruh signifikan positif terhadap earning management. Lalu untuk variabel yang ketiga diterima karena nilai profitabilitasnya kurang dari 0,5, maka profitability berpengaruh negatif signifikan terhadap earning management. Ini untuk pembahasan hasil penelitian. Pada variabel pertama, pengaruh free cash flow terhadap earning management, diterima bahwa free cash flow berpengaruh signifikan terhadap earning management. Hal ini dikarenakan apabila suatu perusahaan memiliki free cash flow yang tinggi, maka adanya keleluasaan dana yang besar di tangan manajemen. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nouri dan Gilania pada tahun 2017, lalu Yendrawati dan Asyari pada tahun 2017, dan Setiawati pada tahun 2019, serta Muhammad Zulman pada tahun 2023. Variabel selanjutnya yaitu pengaruh leverage terhadap earning management. Untuk variabel ini ditolak bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap earning management. Karena apabila suatu perusahaan memiliki nilai hutang yang tinggi, maka akan menjadi pengawasan yang lebih dari pihak kreditur, sehingga membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan laba. Penelitian ini sejalan dengan Fatmala dan Rihajo pada tahun 2021. Lalu selanjutnya yaitu ada pengaruh profitability terhadap manajemen laba. Untuk variabel ini diterima bahwa profitability berpengaruh signifikan terhadap earning management. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat profit sebuah perusahaan, semakin besar pula kemungkinan manajemen melakukan praktek manajemen laba. Penelitian ini sejalan dengan Paramita dan Idayati tahun 2020 dan juga Muhammad Zulman pada tahun 2023. Yang terakhir ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Free cash flow memiliki pengaruh signifikan terhadap earning management. Artinya, semakin besar arus kas bebas yang dimiliki perusahaan, maka akan ada keleluasaan yang manajemen punya. Karena mekanisme apabila mekanisme pengawasannya lemah, maka manajer dapat menggunakan kebebasan. Silakan Mbak Pina, silakan Mbak Pina. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sparta, Bu Nova. Hafifah, selamat ya sudah sampai ke tahap ini. Semoga kamu lulus dari sini. Kalau bisa menjawab semua pertanyaan kami, kamu bisa lulus ya dan bisa ikut wisuda. Oke. Ini saya cuma menambahkan aja, bukan menambahkan sih ya. Jadi ada beberapa yang perlu kamu tambahkan di sini. Baik, Ibu. Ya. Kita lihat dari sampelnya. Ya. Sampelnya itu terjadi perbedaan yang saya lihat di skripsi kamu yang dikirimkan akademik dengan yang ditampilkan. Coba kamu tampilkan lagi sampel perusahaannya. Tabel yang ada sampelnya itu yang sebelum kamu olah. Yang kriteria sampel ya, Ibu? Nah, ini. Iya, Ibu. Ini yang benarnya, Ibu, yang kemarin belum sempat keubah di yang saya kirimin di akademik. Ya, karena di sana cuma 30 terus 20 kan kaget juga. Masa food and beverage cuma 30. Jadi Tapi ini yang benarnya, Ibu. Ini benar, jangan lupa kamu koreksi langsung ke skripsi kamu ya. Baik, Ibu. Oke, jadi artinya perusahaan subsektor makanan itu 95. Kemudian yang tidak menerbitkan laporan keuangan. Jangan tidak menerbitkan kali, mungkin kata-katanya yang tidak lengkap ya. Menerbitkan laporan keuangan 31, banyak banget sih. Masa iya? Iya, Ibu.
Kemarin saya udah sempat cari semua laporannya, dari 95 itu ada 31. Jadi kebanyakan perusahaan makanan dan minuman ini baru terbit gitu Bu pada tahun 2000, kebanyakan dimulai 2021, 2022 Ibu. Yang belum ya, bukan tidak, yang belum menerbitkan Kalau laporan kamu kan 2023 laporannya. Iya Pak. 2019. Oh, tahun 2025 aku belum terbit juga, masa sih? Untuk penelitian saya dari 2019 sampai 2023 Pak. Jadi untuk 2023 itu belum terbit juga. 31 banyak sekali kan sekarang udah tahun 2025. Iya, maksudnya gini Pak, mungkin perusahaan yang menerbitkan atau sudah listing lewat dari 2019, 2020, 2021 sehingga datanya nggak lengkap gitu ya. Maksud Iya, kamu gitu kan? iya, betul Ibu. Jadi diperbaikin aja kata-katanya. Baik, Kemudian Bu. kenapa tidak dicantumkan? Orang nggak listing kok daftar aja ada daftar listing sekalian nama perusahaan sama ada listingnya. Dapat listing. Jadi nama perusahaan 95 itu ada kolom tanggal listing disajikan. Tanggal listing tanggal berapa? Oh, baik, Perbaiki Pak. aja. Ya. Baik, Pak. Tambahkan di Itu lampiran ya Pak Sparta ya. Oke, jadi ketahuan total sampelnya 30, periodenya 5 tahun, 150, terus outliers 50. Oke, jadi ini baru persis ya sama dengan data yang kamu olah. Oke, ini yang revisi yang pertama ya. Kemudian kalau kita balik ke bab 2 nih. Nah, di bab 2 Baik. ini kamu belum lengkap mencantumkan teori tentang apa aja yang belum sih ya. Laporan keuangan ada, oke, free cash flow ada. Nah, di leverage yang kamu tampilkan cuma satu rumus saja yang der, padahal leverage ada beberapa ya kamu tambahkan ya. Jadi nanti Baik. walaupun kamu tinggal milih der, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, kamu bisa ganti alternatif yang lain. Tapi ini sudah selesai, kamu tambahkan itu ya untuk leverage. Baik. Begitu juga dengan profitabilitas, tidak hanya ROA yang kita kenal, jadi ditambahkan juga. Baik, Bu. Oke. Nah, kemudian untuk manajemen, untuk penelitian terdahulu ya, di tabelnya kamu hanya mencantumkan 7, masih kurang nih, tambahlah lagi ya beberapa Baik, lagi Ibu. jurnalnya karena waktunya kepepet ya. Baik, Bu. Nah, tadi saya dengar kamu bilang ada yang terjadi perbedaan perusahaan gitu ya. Ada perbedaan besar apa waktu kamu presentasi di awal-awal itu. Ini mungkin kamu tidak menampilkan variabel kontrol. Mungkin ini bisa jadi masukan ke saran kamu ya untuk Oh, menghilangkan yang kekurangan yang kamu katakan di awal tadi. Kamu sarankan dengan menambah variabel kontrol firm size misalnya gitu ya. Karena baik, kan ada Bu. terjadi, tadi kamu bilang kan kesenjangan antara perusahaan itu agak besar seperti itu. Baik. Oke, kemudian desain penelitian populasi sampel sudah, operasional sudah. Nah, di sini pada saat menulis rumus analisis regresi data panel, ya langsung aja itu kamu tidak usah kasih X1, X2 ya. Jadi kamu kasih aja langsung manajemen laba gitu ya. Kamu boleh pakai istilah Indonesia atau earning management kayak gitu ya. Nah, di sini regresi, persamaan regresi. Nah, yang tadi, coba yang tadi sebelum ini. Oh, sebelum ini, Bu. Maaf. Ya, nah ini. Oh, ini. Nah, ya. Oh iya, Ibu. Nah, kamu langsung Oke, aja baik. variabel terikat, variabel bebasnya X1, X2-nya langsung diganti dengan Nama variabel ya, Bu. singkatan yang kamu pakai ya itu. Baik, Bu. Oke. Uji-uji. Untuk autokorelasi ini boleh kamu tambahkan dengan bagan ya.
di mana letak hasil autokorelasinya. Jadi kita tahu jadinya masuk yang mana ya, masuk dalam auto, ragu-ragu atau tidak ada autokorelasi. Kemudian oke. Itu kemudian yang terakhir itu saya belum melihat implikasi manajemen di sini ya, baru kesimpulan baru pembahasannya pengaruh-pengaruh dan belum ada implikasinya. Oke, itu aja sih Pak Sparta masukan dari Vina Pak. Terima kasih, Vin. Ya. Ya, sama-sama Pak. Saudari siapa apa namanya? Nova, Apa namanya? Bu Siapa? Nova, Afifah. Afifah. Afifah, Afifah. Saya menanyakan itu earning management itu apa sih? Halo? Afifah, kamu kameranya mana? Ibu, mohon maaf tadi sinyal. Lempar kayak Vina tadi. Halo, udah Afifah. Bapak maaf tadi sinyalnya sempat. Udah, siap, udah. Udah Pak, Insya Allah. Udah. Itu kamu jelaskan earning management itu apa? Tanpa membaca penjelasan dari kamu. Apa itu earning management? Earning management adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer atau manajemen dalam mengubah laba yang seharusnya terjadi pada suatu perusahaan, Pak. Kayak menaikkan atau menurunkan laba yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Seperti itu, Pak. Itu tindakan itu sama kayak manipulasi data nggak? Manipulasi accounting manipulation nggak? Iya, Pak. Sama aja seperti manipulasi data. Sebuah laporan keuangan pada laba suatu perusahaan. Kamu referensinya dari buku mana? Kenapa, Pak? Referensi dari buku mana? Referensi earning management seperti itu yang sama dengan accounting manipulation. Dari bukunya Scott, Pak. Scott, saya baca kok semua saya baca, nggak ada Scott ngomong gitu. Kamu pernah baca buku Scott nggak? Pernah, Pak, untuk bagian manajemen labanya. Nggak ada kayak gitu ngomongnya, Mas Scott. Manajemen itu bukan manipulasi laba, bukan manipulasi laba. Bukan accounting manipulation. Ya. Earning management itu boleh nggak sih? Tidak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena itu suatu tindakan mengubah data yang seharusnya yang terjadi pada laporan keuangan suatu perusahaan. Itu earning management itu kan bukan mengubah data, dia. Mengubah data. Mengubah data itu namanya manipulasi itu. Manipulasi akuntansi. Dia bukan merubah data. Begitu earning management itu apa? Ya
Gimana kamu bisa jelasin hasil kalau konsep earning management nggak ngerti? Ya biasa kalau masa bimbingan saya, yang saya tanya dulu adalah penguasaan variabel utama. Kalau saya suruh dia bikin yang lain aja. Kalau jangan bimbing sama saya. Ya, formulasi earning management itu apa arti formulasi itu? Kenapa Papa? Maaf, suaranya terputus. Earning management itu kan ada kan formulasi kan. Kalau terputus berarti apa sinyal kamu yang kacau itu. Kan earning management itu ada formulasinya kan. Ada Pak. Apa arti formulasi itu apa? Jelaskan. Nggak tahu juga. Terus kalau formulasi itu kalau angkanya misalnya earning management 0,6 terus 0,7. Apa arti 0,6 apa arti 0,7? Misalnya tahun lalu 0,6 sekarang 0,7 apa artinya itu? Itu artinya adanya perubahan laba Pak dari tahun sebelumnya ke tahun ini. Perubahan laba menyebabkan manajemen berubah, itu artinya. Dulu laba 6 sama 7 maksud itu. Laba berubah 7 itu. Maksudnya itu. Iya Pak. Berarti nggak ngerti kamu di manajemen. Ya. Udah konsep manajemen nggak tahu. Kedua free cash flow. Free cash flow itu apa? Arus kas bebas, yaitu arus kas yang tersisa dari biaya operasional dan pembelian aset Pak. Tersisa untuk siapa? Tersisa Ya, Pak? untuk siapa itu? Tersisa untuk siapa? Untuk para pemegang saham Pak. Dalam bentuk potensi untuk apa itu? Potensi untuk apa itu free cash flow itu? Berpotensi untuk bisa aja manajer itu membeli saham-saham untuk berinvestasi lagi Pak. Karena Cash flow itu apa? Kau pakai free cash flow itu macam-macam rumusnya loh. Kau pakai apa? saya pakai kas bersih dari aktivitas operasional dikurang pembelian aset tetap Pak. Kas bersih dikurang pembelian aset tetap. Hasilnya free cash flow. Iya Pak. Ya. Hasil itu apa nama lainnya itu? Kalau memang itu rumusnya apa artinya itu? Karena kas bersih dari operasi maksudnya dikurang dengan Kas bersih dari operasi dikurang pembelian aset tetap Pak. Berarti kan laba tunai, kurang pengeluaran aktivitas tetap, ya. Nah, itu hasil apa itu maksudnya? Hasil apa itu? Hasil sisa arus kas. Ya itu maksudnya apa tuh? Kas yang bisa digunakan untuk apa gitu? Jadi untuk hasil free cash flow itu besaran kas yang tersedia untuk pemegang saham Pak. Pemegang saham dalam bentuk apa? Pemegang saham apa? Kalau kreditor bisa nggak beli kreditor? Apa Pak? Maaf. Untuk kreditor bisa nggak? Untuk kreditor? Bisa untuk kreditor bisa nggak? Oh, untuk pembayaran hutang. Saya tanya untuk kreditor, terserah kamu berhutang bunga terserah deh. Oh, oke. Bisa juga Pak dipakai untuk pelunasan hutang, terus juga bisa juga dipakai untuk pembagian dividen Pak. Kenapa sih free cash flow itu berpengaruh terhadap earning management secara regulatorinya seperti apa? Regulatori itu ceritakan.
Locatori. Kamu kan mengutip beberapa grand teori itu. Soalnya di hipotesis kamu itu hanya mengacu kepada hasil penelitian sebelumnya dalam membangun hipotesis tanpa mengacu grand teori. Itu kan nggak perlu kamu sampaikan grand teori, kan nggak dipakai dalam menyusun hipotesis. Bab 2 itu outputnya hipotesis loh, ya. Output bab 2 hipotesis, output bab 1 penulisan masalah. Dalam mencapai output hipotesis itu kamu kaji grand teori sama seperti sebelumnya 2 itu kan. Nah, kenapa nggak dipakai grand teori dalam membangun hipotesis? Kenapa hanya hasil penelitian sebelumnya yang dipakai untuk membangun hipotesis? Kenapa? Iya Pak, belum ketulis Pak tadi. Kalau belum ketulis, maka kamu tulis. Belum kamu ketulis, maka kamu tulis. Ya. Kalau kamu belum tulis, coba kamu jelaskan bagaimana hipotesis kamu itu dibentuk dari grand teori. Bagaimana menjelaskan? Ya. Coba. Iya Pak. Kalau belum ketulis ya. Iya, jadi apabila free cash flow pada suatu perusahaan itu tinggi, itu memiliki keleluasaan manajer di tangan manajemen. Jadi misalkan apabila pengawasan terhadap manajer ini lemah, maka manajer itu bisa aja menggunakan free cash flow itu untuk melakukan manajemen laba. Nah, ini tuh sesuai sama agensi teori, di mana adanya konflik antara manajer atau agen dengan pemilik atau prinsipal, Pak. Jadi free cash flow itu besar, makin tinggi cash flow besar, mungkin memiliki leluasa manajemen, bukan earning management. Ya, itu maksudnya. Iya, Pak. Itu kenapa itu? Kok bisa gitu? Karena bisa aja kayak membuat si manajer ini kayak serakah gitu Pak untuk gunain. Mana korupsi? Mana manajemen itu masalah korupsi? Kan bukan. Manajemen itu kan masalah korupsi loh. Masalah korupsi itu manipulasi akuntansi, itu korupsi itu. Manajemen itu nggak ada hubungan korupsi. Hati-hati loh. Karena kamu menguasai konsep manajemen, dia jawabnya kayak gitu. Kenapa tuh? Jadi nanti ini kamu rubah ya. Pertama, kamu hipotesis kamu harus ada tambahkan lagi teori kenapa masing-masing X1 pengaruh terhadap Y ya. Baik, Pak. Yang kedua di dasar teorimu kamu ceritakan makna dari masing-masing earning management itu maknanya apa, free cash flow maknanya apa. Itu ya. Baik, Pak. Kemudian juga dalam analisis kamu, dalam analisis hasil ya, kamu tambahkan juga apa sennya seperti apa. Jangan lihat nggak pengaruh, tapi karena sebelumnya ada yang nggak sesuai, tambahkan kenapa gitu ya. Udah kalau dalam hasil analisis itu kamu kasih tahu pengaruh positif atau negatif, seperti berapa kali saya lihat dalam menganalisis free cash flow terhadap manajemen nggak disebutkan positif negatifnya, sampai kesimpulan nggak sebutkan juga. Kenapa? Saya heran juga ya. Kalau salah ketik nggak mungkin. Karena dari awal saya nggak ada sebutkan positif negatifnya. Ya. Kalau kata tadi ke Mbak Vina aplikasi manajerialnya. Ya. Dan saya nggak bisa catat nih berita acara nggak dikirim ke saya nih oleh panitia, nggak ada berita acaranya. Saya nggak bisa catat nih. Ya. Jadi kamu nanti lihat aja record ini ya, apa yang dirubah ya. Karena nggak punya nih. Iya baik Pak. Nanti saya catat. Ya. Ya, baik, Pak. Itu aja ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Nova. Dari saya nggak ada, Pak. Ya, nggak ada. Kalau itu kamu keluar dulu ya. Siapa sih? Baik. Terima kasih Bu Lady, Pak Sparta, Bu Nova. Masuk lagi, belum terima kasih. Nanti kamu masuk lagi tuh. Nanti aja terima kasihnya.